Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan hasil pengerjaan tugasnya yang asesmen formatif di LKS. Sudah Bapak lihat jawabannya. Nah, sebagai komentar atau inputnya tentang apa yang kalian kerjakan, bisa kalian simak di video ini sesuai dengan nomor pengerjaannya mungkin ya. Kebetulan ada 5 nomor yang asesmen formatif dan ada beberapa kelompok juga di kelas lain yang mengerjakan beberapa nomor di luar asesmen formatif. Jadi kemungkinan kalau gak salah ada sekitar 8 atau 9 nomor lah. Nah, kita mulai dari halaman 29 asesmen formatif nomor 1. Di sini kurang lebih soalnya ada 2 buah mobil bergerak pada lintasan lurus yang arahnya saling berlawanan. Katanya di sini jarak mula-mulanya itu 15 km. Nah, Bapak gambarkan dulu mobilnya di sini. Kita anggaplah kotak saja biar cepat. Nah, bergerak dengan arah berlawanan. Kita anggap di sini VA, di sini VB. Nilainya berapa? Kita coba cek. Jika mobil pertama bergerak dari kiri dengan kelajuan 40 km per jam. Oke, di sini 40 km per jam. Dan mobil kedua bergerak dari kanan dengan kelajuan 60 km per jam. Tapi dengan syarat di sini dia baru bergerak 6 menit kemudian. Tandanya bahwa mobil A ini sudah bergerak duluan selama 6 menit. Nah, selama 6 menit di sini. Kita nggak tahu jaraknya berapa yang diambil dari 15 kilo itu selama 6 menit. Nanti kita hitung. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kapankah kedua mobil tersebut bertemu? Nah, kalau kapan bertemunya itu berarti nanti setelah 6 menit. Nah, dari posisi ini nih. Nanti dari sini dan di sini berpapasan akan mengalami waktu yang sama. Jika di sini butuh waktu 3 menit, maka di sini butuh waktu 3 menit. Nah, sekarang hal yang pertama kalian lakukan yaitu cari dulu. Nah, yang bagian A ini. Berarti kita coba tuliskan di sini SA. Jarak yang ditempuh mobil A adalah kecepatan A dikali di sini TA1. TA1 itu yang ini nih. 6 menit. Nah, sekarang kita coba kerjakan. VA-nya itu 40 km per jam. Terus berarti TA-nya kan 6 menit, sedangkan sini waktunya jam. Sekarang kalau 1 menit itu 1 jam itu 60 menit, berarti satuan ini 6 menit per 60 menit karena kan harus per jam. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kalian tinggal tuliskan 40. 6 per 60, 6 dibagi 6, 1 per 10. 40 dibagi 10, 4 kali 1, 4. Tandanya, nah, selama 6 menit, jarak yang ditempuh oleh mobil A itu adalah sekitar 4 km. Nah, berarti kalau gitu di tahap yang kedua setelah 6 menit mobil B baru bergerak, jaraknya ini berubah jadi hanya 11 km. Nah, kita gambarkan jadi berubah karena kita sudah berjalan. Jadi kalian catat dulu. Oh, udah jalan 6 menit nih. Berarti kita tinggal hitung sisanya. Nah, Bapak gambarkan lagi mobil di sini dengan kecepatan yang sama. Di sini VA, di sini VB. Nah, logikanya ketika nanti berpapasan di sini, kita nggak tahu di titik mana ya.
saat berpapasan di sini bahwa yang namanya TA dan TB itu nilainya sama. Atau kita tuliskan TA sama dengan TB. Itu akan mengalami waktu yang sama. Namanya juga orang berpapasan, dalam berangkat dalam waktu yang sama, bakal berpapasan juga dalam waktu yang sama meskipun kecepatannya berbeda. Yang membedakan nanti apa? Jarak masing-masing yang ditempuhnya saja. Nah, sekarang dalam 11 km ini, nah, diketahui bahwa waktu yang dialami A akan sama dengan waktu yang dialami B. Nah, kalian tahu bahwa yang namanya dalam gerak lurus berlaku persamaan V sama dengan S per T. Maka T bisa kita hitung adalah S dibagi V. Jika TA per TB, maka kalian bisa hitung menjadi apa? TA per sama dengan TB. Maka bisa hitung menjadi SA per VA sama dengan SB per VB. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian coba kelompokkan S dengan S, V dengan V, dengan asumsi di sini yang A-nya di atas saja. Nah, silang. Nah, kan bagi jadi kali jadi bagi, kan seperti itu biasanya. Nah, sekarang kita tuliskan di sini S-nya ke bawah, berarti menjadi SA per SB sama dengan VA per VB. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa hitung menjadi SA per SB sama dengan VA-nya itu 40 per 60. Atau secara sederhana bahwa SA per SB adalah 2 per 3. Atau bisa kalian sederhanakan bahwa nilai SA adalah SB-nya pindahin ke sini menjadi 2 per 3 SB. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah tahu nilai yang jadi jarak yang ditempuh SA itu hanya 2 per 3 dari SB. Lebih kecil. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kalian bakal tahu bahwa tadi total yang ditempuh dari sini ke sini kita anggap sebagai SA. Bentar. Nah, dari sini nanti sampai pertemuan di suatu titik kita tulis sebagai SA. Dari sini juga dari SB sampai berpapasan disebut SB. Totalnya nilainya bakal berapa? 11. Berarti kalian tuliskan di sini SA ditambah SB nilainya sama dengan 11 km. SA, nah kita pakai yang ini. Nah, Bapak tandai. Matematisnya ganti. Tulis di sini menjadi 2 per 3 SB. SA adalah 2 per 3 SB ditambah SB sama dengan 11. Ini 2 per 3, ini 1. 1 itu adalah 3 per 3. 3 dibagi 3 kan 1. 3 per 3, 3 ditambah 2, 5. Maka bisa ditulis sama kalian hasilnya 5 per 3 SB sama dengan 11. Maka nilai SB adalah 5 per 3 nya pindahkan dibalik jadi 3 per 5. SB sama dengan 33 dibagi 5 atau 6,6 kilometer. Ini yang ditempuh SB. Coba. Nah, di sini makan yang ditanyakan kapan. Kita belum tahu ya nilai kapan. Berarti kita bisa cari dulu dari SB. Nah, pakai lagi yang ini. Nah, kita tuliskan bahwa TB tadi adalah SB dibagi
VB. Nah, masukkan SB itu adalah 6,6 dibagi VB-nya itu 60. Nah, 6,6 dibagi 60 sekitar 0,11 jam. Nah, tadi pertanyaan di sini kan bahasan awalnya berapa menit. Nah, berarti ini harus dikonversi dulu menjadi jam. TB, bagaimana caranya? Gampang. 1 jam berapa menit? 60 menit, berarti 0,11 dikali 60 menit. Jadi berapa? 6,6 menit. Nah, ini yang dialami oleh B. Dia kan baru berjalannya setelah 6 menit. Berarti totalnya berapa? Totalnya yaitu yang dialami TA. TA itu adalah tadi, dia sudah 6 menit lebih awal ditambah 6,6. Totalnya kurang lebih 12,6 menit. Kalau ingin dirubah detik, berapa Pak yang 0,6-nya? 1 menit itu kan 60 detik. 60 menit kali 0,6, jadi 36 detik. Berarti bisa kalian tulis 12 menit 36 detik. Nah, ini kurang lebih jawabannya yang dialami kedua mobil. Dengan catatan, ingat, VB ini baru bergerak 6 menit setelah mobil VA bergerak. Gitu. Jadi yang dialami B, dia bergerak selama 6,6 menit saja untuk berpapasan. Tapi yang dialami mobil A selama 12 menit 36 detik. Soalnya dia bergerak 6 menit duluan. Nah, itu kurang lebih untuk nomor yang pertama penjelasannya. Nah, sekarang kita berlanjut ke nomor 2. Nah, kita coba geser dulu ke nomor 2. Pertanyaannya seperti apa? Nah, untuk nomor 2, coba. Seorang siswa mengendarai sepeda motor menuju sekolahnya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ia hanya memiliki sisa waktu 20 sekon. Bapak tandai dulu semuanya agar tidak terlambat. Jika siswa tersebut ke sekolah, jarak siswa ke sekolahnya itu 300 meter, tentukan percepatan yang dibutuhkan agar tepat waktu. Jadi kita punya 4 variabel. Nah, yang pertama dia berangkat dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti kita anggap di sini dia diketahui memiliki kecepatan awal saat bergerak itu V1 adalah 10 meter per sekon. Terus katanya dia hanya punya waktu sisa 20 sekon. Kita anggap saja tulis T sama dengan 20 sekon. Nah, jika jarak siswa antara sekolah dengan jarak yang tersisa 300 meter, nah jarak itu kita tuliskan sebagai S, 300 meter. Tentukan percepatan. Yang namanya percepatan ditanyakan, bisa kalian tulis A sama dengan tanda tanya, berapa percepatannya agar tepat waktu. Nah, ini kita gunakan persamaan GLBB. GLBB yang ketiga. Kurang lebih persamaannya bahwa S, jarak yang ditempuh adalah S0 atau bisa X adalah X0 ditambah V1 dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2. Jaraknya sudah ada 300, tinggal kalian tuliskan. Sama dengan posisi awalnya kita anggap 0 titik awal. V1 tadi kecepatan awalnya dia 10, waktu yang tersisa itu 20 ditambah setengah dikali percepatan yang dicari ini dikali waktu yang tersisa tadi dikuadratkan, 20 kuadrat. Kita tuliskan 300, nolnya kita abaikan, 10 kali 20 200 ditambah, nah 20 dikuadratkan adalah 400. 400 kali setengah yaitu nilainya 200 kali A.
200-nya pindahkan ke sebelah. Di sini nilainya positif, pindah ke sini negatif. 300 dikurangi 200. Nah, sama dengan 200A. Ini sisanya tinggal 100. 100 adalah 200A. 100-nya kita hilangkan. Jadi yang tersisa tinggal A adalah 1/2 atau 0,5. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, jadi perlu dianalisis soal dulu apa saja yang ada sih di sana. Kurang lebihnya berkaitan dengan komponen-komponen yang nanti bakal kalian kerjakan. Nah, ini udah nomor 1 sudah tadi, lumayan panjang ya. Dan nomor 2 ini, dan yang sekarang mungkin nomor 3 nih bakal jadi sedikit permasalahan mungkin. Cuma oke, kita coba aja bahas dulu. Pertama, kita lihat dulu. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan awal nih, bergerak dengan kecepatan awal. Kecepatan awal itu kita suka anggap V1 kan. Nah, kita tandai dulu komponennya. Tepat pada jarak 4 meter di depan truk terdapat lampu merah. Jadi otomatis kalau bergerak dengan kecepatan tertentu dia harus berniat untuk berhenti. Berarti kecepatan akhirnya harus 0. Lihat, agar truk dapat berhenti. Nah, dalam waktu berapa sekon? 4 sekon. Ditanyakan, tentukan besar percepatan. Nah, percepatannya kalau misalnya ingin berhenti, tandanya nanti bakal negatif. Nah, sekarang kita tuliskan dulu komponen-komponen persamaannya. Di sini, yang pertama, mobil truk tersebut mempunyai kecepatan awal. Kita tuliskan V1. V1 nilainya 8 meter per sekon. Tepat pada jarak 4 meter, kita tuliskan S, yaitu 4 meter. Nah, terdapat lampu merah. Agar truk dapat berhenti, berarti kecepatan akhirnya karena berhenti harus 0 meter per sekon. Ini berhenti. Nah, dan waktu yang dibutuhkan katanya harus 4 detik, 4 sekon. Nah, ditanyakan di sini, yaitu tentukan besar percepatan, nilainya berapa. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Nah, dalam persamaan GABB sebetulnya ada 3 persamaan. Tapi kita coba dulu, karena ada unsur S, jarak. Kita bisa tuliskan dulu lah. Kita gunakan persamaan pertama ya. S sama dengan S0 ditambah V1 dikali T ditambah setengah A kali T pangkat 2. Jaraknya tadi 4. S0 nya tidak ada karena titik awal kita anggap dari 0 meter. V1 nya 8. Waktu yang dibutuhkan itu untuk berhenti 4 ditambah setengah A dikali waktu tadi, tulis lagi 4 pangkat 2. Nah, 4 sama dengan 32 ditambah 4 dikuadratkan 16 dikali setengah 8A. Nah, 32 berpindah, maka 4 dikurangi 32 sama dengan 8A. Negatif 28 sama dengan 8A. Maka di sini A adalah negatif 28 dibagi 8. Nilainya negatif. Jadi percepatannya kan di sini kecepatannya menurun 3,5 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Namun jadi ada pertanyaannya juga. Kalau tiap detik dia turunnya kecepatannya 3,5 dan waktu yang dibutuhkan 4. Coba 3,5 kali 4, 14.
sedangkan kecepatan awalnya 8. Tandanya nanti setelah detik ke 2 dia akan bergerak mundur. Tadinya 8 kurangi 3,5 jadi 4,5. Habis itu detik kedua dikurangi lagi jadi 1 meter per sekon. Habis itu jadi mundur 1,5. Nah, kita coba cek untuk keajegan. Karena tadi ada V2 itu nilainya sama dengan 0, bisa kita gunakan persamaan semisalnya yang kedua. Persamaan yang kedua semisalnya V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. A nya kita cari dulu, anggap tidak ada ya di sini. 0 pangkat 2 sama dengan kecepatan awalnya tadi 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali jaraknya itu sejauh 4 meter. Nah, 0 sama dengan 64 ditambah 8A. Nah, 64 berpindah ruas menjadi negatif 64 8A. Maka A adalah 64 dibagi 8 negatif. Hasilnya berapa? 8 meter per sekon kuadrat negatif. Coba lihat di sini. Terdapat perbedaan nilai percepatan. Tidak ajeg, tandanya bahwa kualitas soal ini tidak baik sebetulnya untuk dikerjakan, akan membingungkan siswa. Nah, tapi untuk lebih valid, apakah betul takutnya ada persamaan yang ketiga? Nah, beda lagi. Ini aja kan setelah 1 detik aja udah berhenti malah kalau yang ini. Kita coba persamaan yang terakhir. Kita gunakan V2 sama dengan V1 ditambah A dikali T. V2 nya 0, V1 nya 8 ditambah A yang dicari dikali waktu yang dibutuhkan. Nah, 8 nya kita pindahkan negatif 8 sama dengan 4A. Maka A sama dengan negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Ini mungkin yang paling masuk akal, soalnya selama 4 detik nanti akan tepat berhenti gitu. Cuma balik lagi, karena tidak ada keajegan di antara 3 persamaan, maka soal ini sebetulnya soal yang kualitasnya buruk, karena jawabannya itu tidak konsisten. Tapi untuk sekedar kalian bisa menyimak, terus kalian harus tahu bahwa segala sesuatu soal itu perlu dikritisi ulang dan didalami. Nah, itu fungsi dari bagaimana cara kalian sebagai anak IPA kudu bisa cross check ya, dan bisa bertanya lagi. Oke, selanjutnya nomor 3 sudah beres. Berarti kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 di sini kajiannya sudah masuk ke kajian gerak jatuh bebas. Oke, salah tinta. Ini kajiannya tentang gerak jatuh bebas. Nah, sekarang di sini kalau kalian tandai lagi, sebuah benda jatuh dari ketinggian. Terus dia, jika percepatan gravitasi bumi 10, tentukan kecepatan benda. Nah, tapi di sini ada T 2 sekon, jarak tempuhnya selama 2 sekon, ketinggian saat 2 sekon, terus kecepatan saat tiba di tanah. Beda ya, ada yang setelah 2 sekon, ada yang tiba di tanah, beda lagi, karena waktu untuk sampai ke tanah tidak akan bakal lebih dari 2 sekon kemungkinan. Waktu yang dibutuhkan untuk hingga ke tanah. Nah, ini kan untuk menjawab bagian D nya. Berarti kita coba tulis di sini komponen-komponennya. Diketahui ketinggian sudah pasti H itu nilainya 100 meter.
Terus yang kedua, percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan ada 6 pertanyaan sekaligus. A. Menanyakan kecepatan V. Kita anggap di sini karena gerak jatuh bebas ya udahlah. Oh ya, untuk gerak jatuh bebas kan V1-nya itu adalah 0 meter. Kita tulis misalnya V2 aksen itu berapa pada saat T sama dengan 2 sekon. Terus B, jarak tempuhnya. Kita anggap jarak lintasan yang ditempuh sama aja S2 kita tulis. Saat T sama dengan 2 sekon. C, nah harus bisa dibedakan. Jarak yang ditempuh itu dari titik awal sampai dia bergerak. Kalau ketinggian itu dihitung dari bawah ke atas, maka di sini kita tulis misalnya H2 aksen. Pakai aksen saja karena waktunya 2 sekon. Tanda tanya T sama dengan 2 sekon. D, mencari kecepatan saat tiba di tanah. Kita bisa tulis V2 atau V, boleh. Gak pakai aksen, soalnya berakhir di bawah. E, itu mencari waktu yang dibutuhkan untuk hingga tanah. Kita tulis T2 aja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jawab yang A dulu. A, untuk 2 sekon, maka V2 aksen adalah gampang. Besar percepatan gravitasinya dikali waktu. Kurang lebih berapa? 10 dikali 2. Maka V2 aksen, jadi setelah 2 detik kecepatannya berubah dari tadinya 0 berubah menjadi 20 meter per sekon. Sekarang B, mencari jarak setelah 2 sekon berapa. Jarak kita gunakan persamaan GLBB juga, bahwa di sini V-nya itu V-nya nggak ada ya, V1 0 dikali waktu, kita tuliskan dulu, ditambah G kali T. Oh, G nya G kali T nya setengah GT ya, lupa, setengah G T kuadrat. Nah, tadi kecepatan awal itu 0 karena gerak jatuh bebas, dikali setelah 2 detik, ditambah setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2. Ini 0 dikali 2 habis. Ini setengah kali 10 5. 5 2 pangkat 2 4, 5 kali 4, maka dia sudah berjalan sejauh 20 meter lintasannya dari atas ke bawah. Nah, yang salah kaprah di sini C, ketinggian. Oh iya, ketinggiannya kan ini 20 meter, salah, ngitungnya dari bawah ke atas. Tadi ketinggian dari bawah ke atas sebelum jatuh 100. Nah, dia setelah 2 detik sudah menempuh dari atas ke bawah 20 meter. Maka kalian hitung sisanya. H aksen adalah H dikurangi S2 aksen. 100 dikurangi 20, nilainya 80 meter. Nah, ini jawaban untuk yang C. Jadi ketinggian setelah 2 detik itu berkurang pastinya karena benda sudah bergerak dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya jawaban D. Jawaban D itu persamaannya sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kecepatan di bawah adalah akar 2 kali G dikali H. Akar 2 dikali 10 dikali 100. Nilainya jadi akar 2000. Bisa kalian langsung hitung menggunakan kalkulator 40 sekian. Atau kalau Bapak biasanya cukup bisa sampai segini aja, kalian cari angka yang bisa diakarkan. Misalnya di sini 400 dikali 5. 400 kali 5 kan 2000. Maka 400 kalau diakar itu nilainya 20 akar 5. Nah, udah cukup. Gak masalah sampai segini juga. Nah, ini. Terus yang E.
Yang E itu mencari waktu. Kita sudah bahas juga persamaannya, sudah diturunkan bahwa T sama dengan akar 2H per G untuk sampai ke bawah. Maka bisa dihitung 2 kali 100 dibagi 10. Nah, ini 10-nya bisa hilang, 0-nya bisa habis, kan 100 dibagi 10, 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Atau bisa kalian tuliskan 4 dikali 5. 4-nya di akar 2, akar 5 meter per sekon. Tidak masalah sampai sini juga. Nah, ini berarti ada 5 jawaban untuk menjawab pertanyaan nomor 4 gitu. Dari mulai kecepatan setelah berapa detik, jarak yang ditempuh, ketinggian dari bawah, sampai kecepatan dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai bagian yang terbawah. Nah, ini untuk nomor 4. Nah, selanjutnya biar tidak memperpanjang durasi video, kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 ini mudah. Oke. Benda A dijatuhkan, jadi ada dua benda nih. Kalau benda A berarti ada benda B dari ketinggian 100 meter. Nah, dan benda B dari ketinggian 200 meter. Tentukan perbandingan kecepatan benda A dan B. Jadi kalau perbandingan itu menggunakan lambang per atau titik 2 bisa kalian pakai. Nah, kita tuliskan dulu benda A dari ketinggian 100 meter. Berarti kita tuliskan diketahui ketinggian itu HA sama dengan 100 meter. Terus ketinggian B 200 meter, berarti HB sama dengan 200 meter. Tentukan perbandingan kecepatan A dan B, berarti ditanyakan VA berbanding VB. Cara menjawabnya, kita ingat-ingat lagi, pada saat gerak jatuh bebas, berlaku persamaan V sama dengan akar 2G dikali H. Berarti kita tuliskan di sini VA berbanding VB. Akar 2 kali G kali H berbanding akar 2G kali HB. Nah, kalau akar seperti ini mau dikuadratkan, kuadratkan keduanya nggak masalah, habis akarnya. Maka akar ini bisa dihilangkan, maka menjadi apa? 2G kali HA titik 2, 2G dikali HB. 2G nya saling membagi habis, maka yang berlaku apa? HA berbanding HB. Ini perbandingan dari kecepatannya. Berapa nilainya? 100 berbanding 200. 0-nya hilangkan, maka perbandingan antara VA dan VB, nah kita tuliskan VA berbanding VB itu 1 berbanding 2. Sederhana kalau yang ini cepat beres. Nah, untuk 5 nomor asesmen formatif mungkin sudah beres ya yang ditugaskan, tapi ada kelas lain yang mungkin berbeda tugasnya, tapi bisa kalian simak juga untuk yang kelas cuma 5 nomor asesmen formatif, bahwa di soal lain yang berhubungan dengan soal kemarin gerak vertikal, nah ada soal lain lagi yang Bapak tugaskan ke teman-teman kalian itu. Nah, kita coba bahas dulu nomor 1 nih, yang PG di tes tertulis kalau nggak salah. Nah, di sini untuk nomor 1 menjelaskan bahwa sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, sebuah bola jadi vertikal ke atas. Nah, ini kecepatan awalnya. Terus 1 detik kemudian ada bola kedua. Oh, jadi di sini ada bola pertama, ada bola kedua. Dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 25. Jadi ada V1, ada VA dan VB. Semuanya punya unsur V1, kecepatan awal. Bedanya di sini ada selisih 1 sekon. Nah,
Pertanyaannya, tinggi yang dicapai bola kedua saat bertemu. Jadi nanti bola masing-masing bola akan berpapasan di ketinggian tertentu. Kira-kira di jarak keberapa? Nah, kita ketahui G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini kita coba tulis dulu diketahui. Tadi ada dua benda ya, mempunyai kecepatan awal yang berbeda. V1A itu nilainya 10 meter per sekon. V1B nilainya 25 meter per sekon. Tapi perlu diingat, di sini ada selang 1 detik. Jadi nanti ada nilai T-1 kurang lebihnya. Nah, sekarang coba dilihat lagi di sini. Yang namanya saling bertemu berpapasan berarti tandanya nanti dia akan melalui jalur yang sama. Berarti kita bisa tuliskan bahwa saat berpapasan dia akan memenuhi SA nilainya sama dengan SB. Kenapa alasannya? Dia itu berpapasan. Nah, sekarang yang ditanyakan ini, kita tulis dulu, ditanyakan SB. Karena yang dilalui oleh benda yang kedua. Nah, cara menjawabnya kita tuliskan dulu, karena berpapasan secara prinsip SA sama dengan SB. Nah, dalam persamaan gerak vertikal ke atas, perlu diingat gravitasi bernilai negatif karena kecepatannya berkurang. Dan untuk mencari jarak biasanya V1A dikali T dikurangi setengah GT. Waktunya murni. Nah, kalau yang B, karena tadi 1 detik kemudian, berarti di sini SB, bukan SB, sama V1B. Nah, T-nya kita kurangi 1. T kurangi 1 dikurangi sama setengah G. T-nya ganti lagi. T dikurangi 1. Salah. Kuadrat. Jadi, jarak yang dilalui sama SA adalah SB. Nah, SA yang dilalui itu V1A dikali T dikurangi setengah GT. Jadi kalau digambarkan, ini benda A, ini benda B. Tapi benda B di sini waktunya selang 1 detik kemudian kan. Nah, saat dilemparkan nanti akan terjadi pertemuan. Nah, kira-kira SB-nya itu berapa? Nah, gitu. Nah, kebetulan di sini waktunya ada selisih 1 detik, maka Bapak tuliskan T-1. Nah, sekarang kita coba kerjakan dengan persamaan seperti ini dengan syaratnya, karena tadi balik lagi, S itu jarak yang ditempuh berdasarkan persamaan GABB adalah kecepatan awal kali waktu dikurangi setengah kali percepatan kali waktu. Ini dikuadratkan. Nah, masukkan angka-angkanya. V1 misalnya di sini 10. T-nya kita nggak tahu. Min setengah kali 10 dikali T pangkat 2. Ini tadi kecepatannya benda yang kedua itu 25. Tuliskan 25 dikali T kurangi 1 dikurangi setengah dikali 10 dikali T kurangi 1 pangkat 2. Nah, kita lanjutkan di sini. Coba 10 kali T itu nilainya 10 T. Sebentar. 10 T dikurangi, setengah kali 10 5, maka 5 T pangkat 2 sama dengan 25 kali T 25 T. 25 kali negatif 1 negatif 25 min setengah kali 10. Nah, di sini jadi negatif 5 ya.
Nah, T min 1 pangkat 2. Ini persamaan kuadrat. T dikuadratkan menjadi T kuadrat. 2 kali T kali min 1 min 2T. Terus plus 1 pangkat udah ya, seperti ini. Sekarang kalau sudah seperti ini, coba dilihat, kita keluarkan yang ini. 10T min 5T pangkat 2 sama dengan 25T min 25 min 5 kali T kuadrat min 5T kuadrat min 5 kali min 2 berarti positif 10T. Terus min 5 kali plus 5 jadi berapa? Jadi negatif 5. Oke, sekarang lihat, ada beberapa nilai yang nilainya sama, bisa kalian hilangkan. Pertama, lihat ini. Ini ada min 5, ini juga min 5. Terus ada juga 10T ini positif, ini juga positif, habis. Jadi di sini habis 0 tuh. Maka kalian bisa tulis 0 sama dengan 25T min 25 dikurangi 5. Nah, yang ini bisa kalian pindahkan. Ini dikurangi ini kan negatif 30, pindah ke sini jadi 30 sama dengan 25T. Maka T sama dengan 30 dibagi 25. Nilainya 1,2 skon. Nah, ini T yang dialami oleh benda A. Berarti benda B kira-kira berapa? Benda B berarti, nah ya ini yang dialami A. Yang B katanya T min 1. Maka 1,2 dikurangi 1. 0,2 skon. Masukkan ke persamaan SB. SB berlaku bahwa V1B dikali T min 1 dikurangi setengah G dikali T min 1 dikuadratkan. Bukan V. Oh ya, V1. V1 nya nilainya 25. T min 1 0,2. Kalian langsung tulis saja 0,2 min setengah dikali 10. T min 1 nya di sini 0,2 dikuadratkan. 25 dikali 2 kan 50. Nah, ini 0,2, 50 nolnya buang. Tinggal 5. Setengah kali 10 5. 0,2 dikuadratkan 0,04. 4 kali 5 20. Maka 5 dikurangi 0,2 sama dengan 4,8 meter. Nah, jawabannya ada. Bisa kalian tandai ini. Itu mungkin untuk nomor 1 halaman 38 nih, halaman 38. Ini halaman 38. Oke, ini untuk nomor 1. Selanjutnya kita coba kerjakan nomor berikutnya, nomor 1 halaman 41 ya. Bisa kalian cek di LKS bagi yang tidak mengerjakannya. Untuk kelompok yang tidak mengerjakannya, bagaimana bahasan ini cukup mudah sebetulnya. Coba lihat di sini. Ini gerak vertikal ke atas ya bahasannya. Bahwa pada waktu bersamaan ada 2 buah benda. Berarti kalau 2 buah benda kita tuliskan bisa A dan B saja. Yang pertama 10, kita tuliskan VA ya, ini 20. Jarak antara kedua benda saat benda 1 mencapai titik tertingginya. Jadi kalau Bapak gambarkan gini.
Ini benda A, ini benda B, dilemparkan ke atas. Nah, dia akan mencapai ketinggian tertentu, misalnya H max A. Nah, pada saat 10 ya, ini pasti lebih cepat lagi melesat. Nah, saat dia sudah mencapai H max A, pasti butuh waktu TA. Nah, TA-nya itu kita masukkan ke standar ini. Kita anggap sebagai TB saja. Jadi TA sama dengan TB, nanti pakai. Nah, yang di sini kita SB. Jadi jarak yang dilalui oleh benda B dengan waktu yang sama. Kalau TA mah sampai ke titik tertinggi, dia berapa di sini DSB-nya? Belum sampai titik tertinggi di sini. Nah, selisihnya di sini berapa kira-kira? Kita anggap misalnya di sini perbedaannya adalah delta X. Kita anggap. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini misalnya diketahui VA sama dengan 10 meter per sekon, VB sama dengan 20 meter per sekon. Gravitasi mah kalian sudah pada tahu ya. Cuma yang ditanyakan di sini adalah delta X, yaitu berapa, dengan catatan delta X ini adalah selisih antara H max, nanti terlepas nanti nilainya negatif atau positif, kita buat nilainya absolut mutlak, dikurangi SB, dengan asumsi di sini waktu yang dilalui A akan sama dengan waktu yang dilalui B. A itu mencapai titik tertinggi. Nah, kita coba jawab dulu. Kita cari dulu H maksimum dari A. H maksimum dari A, persamaan umumnya gerak vertikal ke atas itu kan VA kuadrat per 2G. VA nya 10 pangkat 2 jadi 100 per 2 dikali 10. Nah, 100 dibagi 10 adalah 10 meter. Nah, jadi ketinggiannya yang ini 10 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sampai 10 meter berapa? Kita tulis misalnya sebagai TA. TA itu adalah G dibagi T, besar gravitasi dibagi waktu, dibagi V0 VA kecepatan awalnya dibagi gravitasi. Kecepatan awalnya 10 dibagi percepatan gravitasi 10, maka waktu untuk mencapai titik puncak adalah 1 sekon. Nah, ini kita pakai TA-nya ke persamaan B. Kita tulis TA menjadi TB. Kita tulis SB sama dengan VB dikali TB, yang nilainya berupa TA, dikurangi setengah G TB pangkat 2. 20 dikali 1 dikurangi setengah dikali 10 dikali 1 pangkat 2. 20 dikurangi setengah kali 10, 5 kali 1, 5. Jadi 15 meter. Nah, ini. Jadi setelah 1 detik yang tadi, kalau benda A cuma bisa sampai 10 meter, ini mah masih jalan 15 meter sampai sini. Nah, berarti setelah 1 detik ada perbedaan jarak. Delta X sama dengan, tadi kita tuliskan H max, jadi nilainya absolut pakai kurung lurus, dikurangi SB sama dengan berapa? 10 dikurangi 15, nilainya pasti negatif kan, tapi karena kurungnya seperti ini, nilainya keluarnya pasti positif. 10 kurangi 15 negatif 5, berarti di sini nilainya selisihnya 5 meter. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis aja dulu di sini, berarti jawabannya F, harusnya F, nilainya 5 meter. Nah, ini harusnya. Oke, sisa satu lagi video, kita coba. Oh, bukan satu video, satu nomor ya. Ini cukup singkat pengerjaannya.
yaitu halaman 78 nomor 9. Ini halaman 78. Ya, halaman 78 nomor 9. Cukup mudah diketahui. Nah, dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter dijatuhkan sebuah batu. Berarti otomatis ini kalau dijatuhkan gerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi 10 meter, kecepatan batu saat tepat menyentuh tanah. Nah, ini mah mudah. Ya. Diketahui ketinggian 45 meter. Kalian bisa langsung tulis H sama dengan 45 meter. Terus dijatuhkan sebuah batu ke gerak jatuh bebas, percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang dicari itu ditanyakan kecepatan batunya berapa sih kalau sudah nyampe ke bawah. Berarti V berapa? Jawab, ini berhubungan gerak jatuh bebas. Untuk mencari kecepatan saat mencapai tanah, V sama dengan akar 2 kali G dikali H. Akar 2 dikali 10 dikali 45 sama dengan 2 kali 10 20, atau 2 kali 4 5 aja, 90 kali 10 900. Nolnya hilangkan 1, 3 nya di akar jadi 30 meter. Tuh mudah, jawabannya juga ada ini. Nah, kurang lebih itu soalnya tidak ada lagi, karena yang ditugaskan untuk beberapa kelompok meskipun berbeda kelas ada perbedaan nomor. Tapi silahkan kalian simak lagi soal-soal yang sudah Bapak berikan barusan, kurang lebih 8 ya. Silahkan nanti bisa ditanyakan, bisa lewat Japri, bisa lewat grup kalau ada tentang pengerjaan ini. Asal jangan di kolom komentar aja ya, soalnya tidak bisa menggunakan tulisan-tulisan berupa rumus kalau di kolom komentar YouTube. Video ini nggak perlu kalian subscribe, nggak perlu kalian like. Yang penting kalian pelajari, pahami baik-baik. Jika ada yang kurang jelas atau bingung, silahkan beranikan diri untuk bertanya, untuk minta dijelaskan ulang. Dengan senang hati Bapak akan bantu yang pastinya. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan sebenarnya di kelas. Semoga sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.